Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu, para pembicara, dan juga selamat siang bagi peserta diskusi kita pada siang hari ini. Kepada saya diminta dari perspektif hukum ini. Jadi tadi ada pertanyaan intinya adalah efektif tidak sih sebetulnya gitu ya. Tapi sebelum menjawab itu, maka saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Paparan saya siang ini saya beri nama antara PSBB dan New Normal dari perspektif hukum. Ya, silahkan. Slide selanjutnya. Nah, minggu lalu saya berdiskusi juga dengan mahasiswa-mahasiswa dari perkumpulan atau perhimpunan mahasiswa Kristen STHB gitu ya, dan temanya adalah mengenai good governance dan COVID-19. Saya ambil di sini, ini yang saya presentasikan antara lain minggu lalu, saya ambil dari berita satu, salah satu atau ketua direktur eksekutif dari CSIS yaitu Dr. Philip J. Vermonte mengatakan bahwa negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance itu tampaknya akan lebih siap menghadapi pandemi virus corona. Jadi intinya adalah negara dengan tata kelola yang baik atau good governance gitu ya. Jadi ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif CSIS tadi. Apakah benar gitu ya? Dan kenapa sih negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik itu diperkirakan akan lebih siap menghadapi dibandingkan dengan negara yang tidak mempunyai tata kelola yang baik atau bad governance. Kita semua tahu bahwa berbagai institusi atau lembaga-lembaga internasional memberi berbagai elemen good governance. Namun biasanya yang kita gunakan atau yang dikenal secara umum, elemen-elemen good governance itu akan terdiri dari yang pertama adalah akuntabilitas, kemudian yang kedua transparansi, kemudian yang ketiga predictability, dan yang keempat adalah transparansi, akuntabilitas, predictability, dan partisipasi. Jadi itu adalah 4 elemen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi saya ulangi, biasanya good governance terdiri dari elemen pertama adalah akuntabilitas, kedua transparansi, ketiga predictability, kemudian yang keempat partisipasi. Nah, kita akan lihat mengapa negara-negara dengan tata kelola yang baik tadi itu dapat menanggulangi dengan baik. Pertama, misalkan ketika kita bicara mengenai predictability gitu ya. Kita tahu bahwa ketika Cina mengumumkan bahwa ada virus pada bulan Desember, kemudian pada bulan Januari berbagai negara besar yang diklaim sebagai negara yang berhasil, itu 7 negara, antara lain Jerman, kemudian New Zealand, Finlandia, Korea Selatan, kemudian ada beberapa negara yang lainnya. Yang kebetulan ketujuh negara yang dianggap berhasil itu semuanya dipimpin oleh perempuan. Kebetulan, ini saya katakan kebetulan, bukan berarti bahwa pemimpin laki-laki tidak baik, tidak ya. Tetapi mengapa ketujuh negara itu dikatakan lebih berhasil dibandingkan dengan negara-negara yang lain? Jerman misalnya, ketika Cina mengumumkan ada virus, kemudian kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa this is serious. Virus ini serius. Jadi harus ditanggulangi, harus ditangani secara serius. Dan ketika kanselir mengatakan bahwa ini adalah serius, maka itu akan dipredik, akan diperkirakan, ada perkiraan-perkiraan bahwa kalau sesuatu itu ditangani lebih serius, maka kita bisa prediksi bahwa pengelolaan krisis itu akan berjalan dengan baik. Demikian juga akuntabilitasnya. Mengapa dikatakan akuntabel dia? Karena Angela Merkel pada waktu itu, dia sangat mendengar masukan-masukan dari para ahli. Nah, sekarang kita bandingkan dengan negara kita. Ini merupakan satu fakta.
ketika pada bulan Januari, bulan Februari, bahkan orang-orang asing masih boleh masuk ke Indonesia. Nah, coba pada waktu itu, gitu ya, pemerintah seharusnya dengan serius mengatakan bahwa ini virus yang membahayakan. Jadi informasi dan komunikasi yang dikeluarkan kepada rakyat itu haruslah mengatakan bahwa virus ini membahayakan. Dan pemerintah akan serius menanganinya. Ini yang saya katakan sebagai salah satu contoh itu perbedaan. Orang tidak bisa membantah sekarang gitu ya, karena itu memang fakta yang terjadi. Enggak, silakan selanjutnya. Kemudian setelah Presiden mengumumkan bahwa Indonesia sudah dimasuki oleh virus tersebut, maka kemudian berbagai isu mengemuka antara lockdown atau PSBB. Kalau lockdown, maka implikasinya adalah pemerintah harus bayar semuanya. Sanggup tidak? Nah, ternyata yang dipilih oleh pemerintah itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Kemudian pemerintah menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tapi isu pada saat itu muncul juga, Indonesia dinyatakan ada isu, ada usulan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat sipil. Nah, ini itu kan dari perspektif hukum ya. Jadi ada yang mengatakan isu mengenai pemberlakuan darurat sipil, tapi kemudian ada juga yang mengatakan lockdown, ada juga yang mengatakan PSBB. Nah, akhirnya kita tahu semua bahwa pemerintah memilih PSBB. Apa yang terjadi ketika memilih PSBB? Ternyata PP-nya belum dibuat. Dan akhirnya PP-nya itu dibuat dengan sangat terburu-buru. Di dalam sebuah diskusi beberapa bulan yang lalu, bahkan salah satu mantan hakim konstitusi membuat mempunyai asumsi bahwa pemerintah kelihatannya dari perspektif peraturan perundang-undangan ya, pemerintah kelihatannya a bit panik gitu ya, menghadapi tiba-tiba serangan virus seperti itu, kemudian keluar berbagai peraturan. Ingin PSBB, ternyata PP-nya belum buat. Nah, ini adalah salah satu contoh, saudara-saudara, betapa ketika pemerintah membuat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, ketentuan lebih lanjut mengenai PSBB itu akan diatur dengan peraturan pemerintah. 2 tahun lebih PP-nya belum ada. Ketika satu keadaan memaksa, baru PP-nya dikeluarkan. Ya, ini adalah kita harus akui kondisi pemerintahan kita seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah ketentuan mengenai PSBB diatur di dalam pasal 59 dan seterusnya. Nah, pembatasan sosial berskala besar itu paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Gitu. Jadi kita tahu ini PSBB. Sampai akhirnya kita juga masih ingat bagaimana Gubernur Anies meminta gitu ya supaya daerahnya cepat, kalaupun nggak PSBB di lockdown atau apapun. Karena memang DKI merupakan salah satu daerah yang terdampak paling serius gitu ya. Kemudian kita masih ingat perdebatan antara mudik, pulang kampung, itu juga mengemuka. Ya, silakan selanjutnya. Nah, sekarang kita dikatakan new normal. Tadi pagi saya membaca koran, gitu ya. Saya membaca koran, ternyata frasa new normal itu tidak tepat. Yang akan diusulkan adalah penggunaan adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk penggunaan frasa saja gitu ya, betapa pemerintah itu terlihat agak nggak pasti gitu ya. Jadi ketika akan memperkenalkan satu frasa, seharusnya pemerintah berkonsultasi. Kalau tadi Pak Abdullah Said mengatakan KSP gitu ya, harusnya KSP ini yang maju gitu. Tapi kalau menurut Undang-Undang Dasar sebetulnya yang harus maju itu kementerian gitu. Karena dia adalah organ memang. Jadi kementerian-kementerian itu yang seharusnya dia secara cepat gitu ya. Dan kita tahu
beberapa minggu yang lalu ketika Pak Presiden marah-marah di depan rapat dengan mengatakan menteri kurang perform gitu ya. Nah, jadi memang kalau dilihat dari sistem ketatanegaraan, dilihat dari penyelenggaraan negara dan pemerintahan gitu, terutama penyelenggaraan negara, memang kementerian yang harus leading gitu ya. Dia menjadi leading sektor gitu. Karena memang dia organ yang ada di bawah presiden gitu. Nah, sekarang kita masuk pada new normal. Artinya di sini adalah tatanan baru beradaptasi dengan COVID-19. Itu kan awal-awal itu begitu. Apa sih yang dimaksudkan dengan new normal itu? Yaitu tatanan baru beradaptasi dengan COVID. Jadi kita nggak mungkin karena belum ketemu vaksinnya, nanti narasumber dari kedokteran akan lebih fasih untuk bicara mengenai apa itu new normal gitu ya dari perspektif kesehatan. Nah, jadi karena belum ditemukan vaksin, maka ya sudah, kita harus beradaptasi, kita harus mau nih hidup barengan dengan virus COVID-19 itu. Tapi apakah betul yang dipahami oleh masyarakat itu new normalnya, kehidupan barunya? Jangan-jangan yang dipahami itu hanya normalnya saja, yang dibaca itu hanya normalnya saja. Ya, selanjutnya. Nah, ini kita semua sudah tahu, ini viral banget gitu ya, bahwa di new normal itu tas kita harus berisi macam-macam, ada helm lah, ada tisu kering, kemudian vitamin atau buah-buahan, kemudian air putih, semprotan disinfektan, dan lain sebagainya. Apakah ini yang dimaksudkan dengan new normal itu gitu? Jadi kita harus bawa segala macam. Ya, selanjutnya. Ini perilaku ternyata menuju adaptasi kebiasaan baru. Ini yang digunakan oleh Jawa Barat, adaptasi kebiasaan baru. Dan ini semua menunjuk pada perilaku, yaitu wajib pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, harus menyediakan hand sanitizer, makan gizinya harus seimbang, rajin olahraga. Sekarang say hello itu seperti orang Sunda gitu ya, jadi kita cukup begini gitu ya, tidak perlu kemudian bertemu gitu, salaman, kemudian menggunakan uang elektronik, kemudian begitu sampai di rumah langsung mandi. Jadi ini semua adalah menunjukkan perilaku-perilaku. Ya, silahkan. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, di dalam era new normal ini, atau di dalam era adaptasi baru, kehidupan baru ini, mana sih sebetulnya yang perlu dikedepankan? Apakah hukum ataukah perilaku? Mana sebetulnya yang lebih mengedepan gitu sekarang untuk diselesaikan gitu ya? Apakah hukum ataukah perilaku? Ya, silahkan. Nah, ini adalah perilaku. Saya bukan ahli psikologi, kemudian juga bukan ahli komunikasi. Saya mengambil dari Google saja ini, bahwa perilaku itu adalah perilaku manusia itu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Kemudian ada komunikasi persuasif. Nah, harusnya yang digunakan oleh pemerintah itu adalah komunikasi, menurut saya yang bukan orang komunikasi, dengan melihat pada pengertiannya ini, yaitu komunikasi persuasif gitu. Jadi mengetengahkan komunikasi yang sifatnya memperkuat, memberikan ilustrasi dan menyodorkan informasi kepada khalayak. Namun tujuan pokoknya adalah menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Jadi komunikasi, ini harusnya ahli-ahli komunikasi ini gitu ya. Jadi ketika kita punya jubir khusus COVID, Dr. Ahmad Yuryanto, kemudian juga baru ditunjuk yang membantunya itu adalah Dr. Raisa gitu ya. Tapi kan mana orang komunikasinya ada enggak gitu loh. Itu adalah harusnya menurut saya gitu ya, orang komunikasi itu yang bicara itu menjelaskan. Jadi rakyat akan memahami bahasa-bahasa yang digunakan karena dari orang-orang komunikasi itu biasa gitu ya, mereka
menyampaikan sebuah informasi agar mudah dipahami oleh mereka yang menerima informasi. Bukan berarti bahwa jangan dokter yang jadi jubirnya, bukan berarti seperti itu. Tetapi seharusnya di dalam tim itu yang sering juga tampil ke masyarakat itu adalah orang komunikasi. Ya, silakan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perilaku, ada faktor biologis, perilaku sosial itu dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetis dalam jiwa manusia, tapi juga ada faktor sosio-psikologis. Dia punya 3 komponen. Komponen kognitif, artinya aspek pengetahuan, komponen afektif itu aspek emosional, dan komponen konatif adalah aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Dan inilah yang diperlihatkan kepada kita belakangan ini. Bagaimana masyarakat itu tahu bahwa virus itu masih di mana-mana, tapi tidak mau menggunakan masker dan lain sebagainya. Termasuk perilakunya itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, silakan. Nah, pertanyaan yang tadi, perlukah hukum baru untuk new normal? Ketika kita bicara misalkan mengenai sistem hukum, itu ada yang namanya struktur hukum. Struktur hukum itu berupa kelembagaan. Rasanya kelembagaan kita sudah cukup kuat, Badan Penanggulangan Bencana, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintah daerah dan lain sebagainya. Mereka itu sudah cukup ada, kuat. Tapi yang penting adalah salah satunya bagaimana hubungan antar kelembagaan tersebut, koordinasi antar kelembagaan. Kemudian substansi hukum. Substansi hukum, kita sudah punya banyak peraturan. Masing-masing daerah dalam rangka menghadapi COVID itu mengeluarkan peraturan daerah, mengeluarkan peraturan kepala daerah. Misalnya Wali Kota Bandung baru saja mengeluarkan perwal, gitu ya. Nah, peraturan itu ada di tingkat pusat, ada di tingkat daerah. Yang ketiga ini yang tidak mudah untuk menyelesaikannya, yaitu persoalan budaya hukum. Budaya hukum itu adalah persepsi orang, persepsi masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat melihat hukum itu adalah sesuatu yang menyulitkan, maka tendensinya dia akan melanggar hukum. Jadi dan budaya hukum ini bukanlah sesuatu yang dicapai dengan cara yang sangat mudah atau dicapai dengan setahun 2 tahun, tidak. Tapi ini merupakan sebuah proses yang terus-menerus, memakan waktu yang sangat panjang. Gitu. Jadi kalau misalkan saya bisa ambil contoh atau ambil perumpamaan dari Lawrence Friedman yang mengemukakan elemen dari sistem hukum. Sistem hukum itu diibaratkan sebagai sebuah mobil. Gitu ya. Apa struktur hukumnya itu mobil, substansi hukum itu mesin. Sedangkan budaya hukum itu adalah manusianya. Apakah dia akan mematikan atau menyalakan mesin itu adalah budaya hukum. Oleh karena itu budaya hukum menjadi sangat penting gitu. Apapun secanggih apapun kelembagaan, secanggih apapun peraturan perundang-undangan, tapi kalau budaya hukumnya tidak baik, maka jangan harap peraturan perundang-undangan itu bisa efektif. Seperti yang tadi ditanyakan oleh moderator gitu ya. Jadi persoalan kita hari-hari ini adalah persoalan budaya hukum. Bukan hanya di masyarakat, tetapi juga budaya hukum para penguasa. Kita melihat sekarang bagaimana perilaku DPR kita di tengah-tengah situasi seperti sekarang, mereka tetap menyetujui undang-undang Minerba, padahal rakyat masih banyak yang keberatan. Kemudian RUU kemarin yang hiruk-pikuk, HIP. Nah, itu adalah perilaku-perilaku gitu ya dari penguasa yang diperlihatkan kepada masyarakat gitu ya. Nah, tetapi di dalam mereka menjalankan perilaku itu, oke, mungkin mereka tidak melanggar hukum, tetapi selain hukum itu ada yang namanya etika. Nah, dan itu akan membentuk budaya hukum yang dilakukan atau budaya hukum yang dibentuk oleh penguasa. Kalau penguasa punya budaya hukum seperti itu, maka kemudian rakyat itu akan melihat gitu ya. Penguasa juga seperti itu budaya hukumnya, ya kami juga akan melanggar. Nah, inilah saudara-saudara, mengapa saya katakan gitu ya, bahwa di dalam menghadapi era tadi adaptasi kehidupan baru, kita nggak perlu
Bukan peraturan perundang-undangan yang kita perlukan, tetapi bagaimana memperkuat budaya hukum. Bukan hanya budaya hukum masyarakat, tetapi terlebih-lebih adalah budaya hukum penguasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, nanti kita bisa elaborasi di dalam tanya jawab. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan.